التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجي. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري علمي من علمه وعملي من عملي وخلقي من خلقي من نيته من وجهته وقصدي من قصده وتعود وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أصل وعلى أهل الأصل وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayuhas shaimin was shaimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada malam 21. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aynan qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa, dan ingatlah, ini masih tetap memperingati kepada orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Wa idistasqa, ketika minta, ya, minta siraman, yakni minta air, ya. Nabi Musa liqaumihi, untuk kaumnya. Pada waktu itu waqad atasu fitih, orang-orang yang ikut kemarin itu di Gunung Turi Saina pada kepanasan. Ada banyu. Kalau di sini banyu banyak, sana nggak ada. Di Jazirah Arab itu nggak ada banyu, kepanasan mereka. Ya apa mau minum nggak ada banyu. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa itu minta kepada Allah untuk diberi banyu, istisqa.
Kemudian faqulna drib bi asaqal hajar, kemudian berkata kami Allah kemudian ya, idrib bi asaqal hajar, tongkatmu pukulkan ke batu, ya, ini batu gunung ya pada waktu itu. Bahwa alladzi farra bi taubatin khafifin. Nah, jadi disuruh memukul kepada gunung. Setelah itu fadarabahu, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke gunung itu ya. Fanfajarat, ya, fanfajarat min husnata asra ainan. Kemudian apa? Nah, di situ gunung ini pecah itu pecah sedikit-sedikit. Maka dari yang pecah itu mengalir 12 mata air. Jadi pada waktu itu jadi dia ada kelompok-kelompoknya ya. Kelompok-kelompoknya ada 12 kelompok. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Maka kemudian orang-orang itu, kelompok-kelompok tadi, kelompok 12 orang ini tahu dah tempat minumnya sini. Ini tempat minumnya, ini tempat minumnya ya. Jadi nggak berebut. Kan orang haus itu kalau kemudian ada air kan takut berebut, sudah ada masing-masing kelompok ini 12 kelompok. Kemudian berfirman Allah, kulu wasrabu min rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kulu wasrabu, makan kamu, minum ya dari rezeki Allah. Jadi orang Bani Israil dikasih langsung ya, dikasih. Nah, cuma nanti ini nabi-nabinya Bani Israil itu sama dengan ulama-ulamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dulu nabi, tapi kita ini ulamanya sudah bisa menyamai nabi-nabinya. Nanti ada mukjizat ya. Mukjizatnya nabi-nabi yang dahulu itu, ulama-ulama kita ini cukup dengan kekeramatannya. Ini kehebatannya. Ulamanya aja begitu sama dengan nabi, apalagi nabinya. Nah, diberingatkan sama Allah, minum kamu dari rezeki Allah wala ta'tsaw fil ardi, janganlah kamu berbuat kerusakan ya, jangan berbuat kerusakan di bumi ya. Nah, jadi jangan berbuat kerusakan, ini rezeki Allah itu minum. Nah, disitulah ya, ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi tongkat dipukulkan itu bisa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga ada mukjizat seperti ini, tapi lebih hebat lagi ya. Nabi Muhammad itu ketika kaumnya itu pada haus, kehabisan air, ya cuma ada air, cuma di sisanya tempat wadahnya, girbahnya. Nabi Muhammad, orang datangan semuanya, ya kepanasan di padang pasir. Kemudian Rasulullah, air-air kami ini habis semuanya. Yang ada cuma tersisa pada tempat pian itu. Kemudian Rasulullah mengambil girbah, tangannya dimasukkan, kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah, maka memancarlah air dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung orang bisa minum dari situ. Nah ini ulama mengatakan adalah banyu yang paling terbaik adalah banyu yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa dari gunung, pantas saja gunung mengeluarkan air ya. Tapi kalau yang keluar dari ini, masya Allah, keluar dari tangan ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya banyak mukjizatnya Nabi, cuma mukjizat Nabi ini sudah waktu itu habis. Ya yang tertinggal mukjizat Nabi adalah Al-Quran ini. Nah, dan Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab ini sulit ya, bahasa Arab sulit. Harus ada penjelasan. Kata-katanya itu lain ya, kata-katanya lain, penjelasan. Tidak gampang orang cuma membaca terjemah aja, tapi ada tafsiran masing-masing. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'imin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa atna billadhi huwa khair ihbitu misran
fa inna lakum ma sa'altum wa id qultum, dan ingatlah. Jadi ini diingatkan ya, karena bandel, ini orang bandel kalau nggak banyak diingat-ingatkan itu bisa nggak terkontrol. Ini sudah diingatkan aja masih bandel ini. Ingatlah ketika orang-orang itu berkata, ya orang yang dari T itu kan, mereka berkata begini, ya Musa lan nasbiru ala ta'imin au nau'in wahidin, kami ini tidak sabar cuma dapat kan manna wa salwa tadi ya, mendapat wana dan salwa kan dapat sudah dari Allah kemarin itu, nasi bungkus ya, nasi aja, kemudian salwa panggang ayam ya, panggang ayam dulu dari surga, enak. Jadi di surga besok ada panggang ayam. Nggak tahu haruan ada nggak? Yang dijelaskan di sini panggang ayam, manna wa salwa, nasi, bukan lontong ya, lontong seperti lontong. Fad'u rabbaka, maka berdoalah kamu kepada Tuhanmu, yukhrijana mimma tunbitu ardo. Maka sampean doa enggak puas kita dapat itu, masih kurang, padahal sudah hebat. Panggang ayam sana itu yang terhebat sudah. Panggang ayam yang paling nyamannya. Masih kurang. Doa, kita enggak sabar cuma satu ini apa? Minta kita lagi kan. Keluarkan buat kami daripada tutubuhan ya, bumi ini. Min bakliha, bakliha itu janganan janganan urap-urap itu, urap-urap, tapi yang masih kanunya aja belum diurap. Wa kisaiha, dan kerai, timun ya, timun. Jadi ada timunnya, wa mufiha, gandumnya, wa adasiha ya, ada kedelinya, wa basoliha, ada bawangnya. Jadi minta bumbu-bumbu. Padahal sudah dapat, minta lagi. Nah, kemudian berkata Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu itu mau minta ganti dari yang enggak bagus ini menggantikan dari yang bagus ya? Karena sudah dikasih ya. Sudah dikasih yang bagus, minta lagi yang enggak bagus. Apa ini? Rumput-rumput ini yang diminta. Anda sudah dapat daging ayam panggang ini, Masya Allah. Masih minta aja kata Musa. Kamu begitu ya. Jadi ya. Tapi mereka nggak mau ya. Nggak mau pulang dah. Nggak mau pulang. Masih aku kalau belum dapat nggak mau pulang. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa itu penyarikan. Ya dicoba kaumnya itu bandel-bandel. Penyarikan Nabi Musa, mau marah aja sama Allah, itu cobaannya kamu itu. Jadi orang kalau penyarikan itu pasti ada aja cobaannya. Sama orang itu kuat nggak mempan di parang ini. Itu pasti nanti dapat musuh juga. Bisa berkelahian terus. Yang enak itu yang sabar nggak ada musuhnya. Orang sabar itu nggak ada musuhnya. Lalu orang penyarikan banyak musuhnya. Orang sabar nggak ada musuh, ya sudah ngalah ya. Kayak pian itu ngalah terus. Kemudian Nabi Musa mengatakan ihbitu misran ya. Jadi tuh kamu ke sana dah, ke Mesir sana, misran minal amsor. Fa inna lakum ma sa'altum. Ya di sana nanti itu ada ya, di Mesir itu terkenal ya. Di Mesir itu terkenal ada ya buah-buahan seperti di Indonesia ini ya. Banyak buah-buahan, banyak hadrawat. Banyak banyak urap-urap ini ada ini macam-macam ya. Nah itu di sana itu Mesir tempatnya, di Mesir. Kamu kalau tidak mau ke sana lah. Ini sudah dikasih makanan nyaman, sudah enggak masak langsung makan, masih kurang ini. Jadi ya setengah-setengahnya sepertinya marah, diusir sama ihbitu misran ya. Fa inna lakum ma sa'altum. Di sana ada dah. Menandabati. Kalau di sini nggak ada, di sini makannya makan daging aja. Seperti orang Banjar dulu mana nggak ada, urap itu nggak ada ya. Asalnya dulu nggak ada, makannya iwak aja, makan ayam aja. Nggak ada iwak-iwakan. Katanya orang-orang Arab, apa ini makanannya kambing ini.
Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina. Kemudian dijadikan atas mereka, karena mereka ini selalu rewel ya, dijadikan orang yang itu, mereka itu adzillu, yakni hina ya, hina, wal maskanatu, yakni maskana tempat yang enggak enak, asal fakr, karena kurang aja ya. Walaupun orangnya sugi tapi kurang ya, ini orang hina ya, hina, kaya, mereka itu kaya ya. Wa in kanu aghniya luzumud dirham al madrubu, karena apa? Karena kebagusan mereka itu menjadi orang-orang yang hina, dijadikan ya oleh Allah orang yang selalu merasa kurang itu apa? Dijadikan hina oleh Allah. Ya, dijadikan hina. Fakir, jadi orang fakir itu artinya kurang ya. Jadi fakir ini bukan dari harta ya. Fakir ini ada di dalam hati. Ada orang banyak tapi masih kurang. Ini namanya orang fakir. Hina kalau sudah begitu, itu susah dia. Mau sedekah susah. Hah? Susah. Mau mengeluarkan duit susah, mau nukar makanan nyaman sayang, hina sudah. Lain orang yang tidak apa? Tidak fakir tadi itu, nyaman aja, duit sedikit, nukarkan besok dapat lagi. Nah, jadi enak ya. Tidak ragu-ragu mau makan, nyaman, milih, kepingin ini, nukar, kada susah, kada hina ya. Bisa duduk makan di warung nyaman ini. Nah. Tapi orang itu hina, takutan ya. Nah, cari yang gratis saja. Nah, ini hina. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kalau sudah begitu akan mendapat apa? Siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mereka itu mendapatkan siksa marah dari Allah? Bi annahum sebab mereka kanu yakfuruna, mereka adalah orang-orang yang kafir bi ayatillahi, dengan tanda-tanda Allah. Masa itu kafir mereka mengingkari tanda-tanda Allah, padahal sudah apa dari Nabi Musa? Sudah enak. Nabi Musa itu enak, minta ini diberi, ya Allah. Kehausan datangkan banyu. Karena mereka begitu. Masih kurang aja. Mestinya mereka itu bersyukur, la'allakum tashkurun yang kemarin. Mestinya mereka bersyukur. Wa yaqtuluna nabiyina, dan sebab mereka itu membunuh para nabi, ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria dibunuh nabinya, wa Yahya, Nabi Yahya ya. Mereka membunuh nabinya, termasuk Zakaria itu, nabi itu dibunuh. Nah, sama bi ghairi haqqin ya. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, ai dzaliman, nabinya dibunuh. Wadzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan sebab mereka itu banyak berbuat maksiat dan mereka melewati batas. Kalau maksiat itu mereka itu terlalu ya. Maksiatnya ini terlalu. Nabi-nabinya dibunuh. Nah, sekarang kan yang dibunuh kan ulama. Ya nabi, ulama zaman Nabi ini, zaman Nabi Muhammad sama dengan nabinya Bani Israel. Mereka bunuh. Nabi Zakaria dikejar-kejar. Yatajawazuna fil haddi al-ma'asi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasnasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adapun orang-orang yang beriman daripada orang-orang Bani Israel, ada yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk seperti Ka'bul Akhbar itu kan orang dari sana, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ya orang-orang lainnya. Kemudian mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir di zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak kan orang Nasrani, orang Israel sekarang, mereka enggak beriman. Mereka tidak. Adapun orang-orang yang beriman
wa amila solihan, dan melaksanakan amila solihan, beramal soleh, yakni syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala ya amal-amal mereka di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut mereka, ya, tidak ada rasa alaihim atas mereka, walahum, dan tidak adalah mereka yahzanuna itu khawatir susah, ya. Jadi nggak ada, ya, nggak susah kalau beriman kepada itu. Itu orang-orang yang nggak beriman, orang Bani Israel yang nggak beriman, ini susah mereka, hina, takutan, ya, takutan mereka itu. Makanya selalu membuat keributan, ya. Orang-orang Yahudi selalu membuat keributan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna, dan ingatlah kamu, id akhadna mitsaqakum, ketika kamu mengambil perjanjianmu, bil amali bima fi Taurat. Ingat, kamu dulu berjanji mau ngamalkan kitab Taurat, menjalankan isi-isi kitab Taurat orang Yahudi. Waqad rafa'na fawqakumut tur, dan benar-benar telah mengangkat kami di atasmu gunung Tur. Jadi pernah hendak dihancurkan, ya. Pada waktu itu ketika kamu berjanji kepada Allah, ya. Nah, pada waktu itu gunung Tur, Turisaina, ya. Kemudian kamu nggak menepati janji, artinya nggak menjalankan kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa itu, padahal sudah itu semua dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Orang-orang yang sudah bawa satu tempat, berjanji kemarin kan nyembah apa, sapi, anak sapi, ya, emas, ya, itu sama. Sekarang enggak, janji mau melaksanakan, nggak ada mau melaksanakan mereka. Kemudian summa tawallaitum wadhkuru, ya, fi waqad khuduma wa rafa'na fawqakum tur wa khuduma atainakum biquwwatin. Kemudian kamu mengambil apa yang telah kami bawa dengan kekuatan sungguh-sungguh, ya. Nah, jadi dengan sungguh-sungguh kemudian kamu itu, kamu bersama, ya. Cuma kamu itu ketika mereka nggak mau melaksanakan perjanjian itu, ayo ambil dengan kekuatanmu, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang benar, ambil itu semuanya, amal-amal itu. Nah, kemudian mereka ini wadhkuru ma fihi, dan ingatlah kamu apa yang kamu amalkan, la'allakum tattaqun, sehingga agar kamu sekaliannya itu takwa, takut kepada api neraka atau takut kepada maksiat. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling daripada itu semua. Mereka enggak mau taat kepada Allah, padahal sudah janji, ya. Nah, itu mereka dihinakan oleh Allah karena apa? Karena mereka itu janjinya mau taat kepada Nabi Musa, kepada kitab Taurat, kemudian mereka itu berpaling daripada perjanjian itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan tidak ada keutamaan Allah, yakni Allah, belas kasih Allah dan rahmatnya Allah, dikasih kamu disuruh taubat atau diakhirkan, ya. Enggak langsung. Kalau orang dulu itu begitu tidak mau langsung hantam sudah sama Allah, mati sudah, hancur. Tapi umat Nabi Muhammad itu diundur, ditunggu, barangkali mau tobat. Karena fadl, keutamaan Allah lah, ya, kamu diterima tobatnya atau enggak diazab. Lakuntum minal khasirin, maka jadilah kamu sekalian orang-orang yang rugi, ay halakin, orang-orang yang hancur semuanya. Jadi andaikan tidak ada rahmat Allah, Allah itu enggak belas kasih, Allah itu tidak menurunkan kasihnya, hancur sudah kamu sekalian ini. Kita ini, ya, umat Nabi Muhammad, kalau enggak dapat rahmat Allah,
kita sudah dihancurkan karena umat Nabi Muhammad ini banyak juga ya yang janji mau taat akhirnya mengingkari ya. Kepada rahmat Allah, kepada apa? Kepada rahmat pemberian Allah diingkarinya. Gak percaya kalau semuanya itu pemberian Allah. Dia merasa dirinya sendiri, ingkar. Ingkar itu mengingkari. Nah, dia merasa aku kuat. Nah, untung ya. Kalau kamu tidak begitu, tidak dapat rahmat Allah, maka kamu akan menjadi orang yang rusak, yang hancur seperti orang-orang Bani Israel itu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtum, dan telah ngerti kamu ya. Alladzina i'tadaw, orang-orang yang, ini mukhatabnya kembali lagi kepada orang Bani Israel. Tapi yang bisa masuk kepada orang Islam nanti itu diperbaharui sama orang Islam. Kamu telah mengetahui alladzina i'tadaw, orang-orang yang melewati batas. Ya. Orang-orang yang melewati batas. Minkum fis sabti, orang-orang daripada kamu pada hari Sabtu. Jadi Bani Israel itu pernah diberi ya cobaan oleh Allah. Yang mana makanya Sabtu. Sabtunya itu kan orang-orang Nasara itu kan orang Yahudi kan hari Sabtu. Jadi ke tempat pembelajarannya hari Sabtu. Kalau kita Jumat. Nasrani Minggu. Kalau itu Sabtu ya. Nah, pada zaman itu mereka ini melampaui batas. Cuma Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan. Dicoba. Kalau hari Sabtu iwaknya banyak. Kalau hari Sabtu iwaknya banyak. Jadi kalau melaut itu sedikit sebentar dapat banyak sudah. Tapi tidak boleh, hari Sabtu harus ke masjidnya ya. Kalau lainnya Sabtu iwaknya dikit. Tapi Sabtu, nah ini diajak sembahyang, ini cobanya nabinya. Diajak sembahyang, ngejar iwak dia, artinya ngejar dunia. Disuruh ibadah, mereka ngejar dunia. Hari Sabtu. Nah, seperti kalau sekarang kita Jumatan. Jumatan itu gawean pas rame, ditinggalkan Jumatan. Sama dengan itu. Nah, kemudian siksa Allah Subhanahu wa taala, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, kunu, jadilah kamu sekalian monyet-monyet ya, jadikan monyet yang hina. Kemudian orang itu jadi monyet, cuma jadi monyet 3 hari kemudian mati. Orang-orang yang hari Sabtu itu enggak mau ibadah dengan nabinya, mereka kalau Sabtu senang cari duit karena rame ikannya. Jadi beri cobaan sama Allah. Nah, kemudian mereka oleh Allah dikutuk menjadi monyet. Bagaimana kutukan Allah ini? Jadi mereka itu berangkat ya. Kan orang pesisir ya, orang-orang pesisir pinggir laut ya. Jadi berangkat. Hari Sabtu itu berangkat orang-orang ke masjid, dia ya ada sebagian yang itu buat, tapi yang lebih banyak itu. Nah, maka Allah mengatakan kunu qiradatan, maka jadilah dikutuk menjadi monyet. Jadi ketika pulang, jadi di perahu itu pulangnya jadi monyet seberataan. Pulang ke rumahnya takutan bininya. Berangkatnya manusia, pulangnya jadi monyet, bingung. Tapi monyet kan tidak bisa bebandir sudah. Jadi datang, jadi monyet semuanya orang-orang itu, takutan bininya, anaknya takutan ya. Nah, jadi tapi mereka ketemu setelah 3 hari matian seberataan. Jadi dikutuk oleh Allah, waqulahum kunu qiradatan khasiin. Dan jadi menjadi monyet-monyet. Jadi makanya monyet itu dinisbatkan orang-orang yang rakus. Monyet itu kan rakus ya. Coba sampean kasih makanan, dimakan. Kasih lagi, tangannya pegang. Ini di mulut masih ada, masukkan lagi. Jadi dua-dua. Monyet dua-dua. Ini makanan dua-dua ini.
Ada yang dikunyah, ada yang simpan di sini, kasih lagi, makan lagi, terus. Tangan sudah penuh, kaki ikut semuanya. Rakus ya. Makanya dicontohkan itu orang-orang yang rakus itu sama dengan monyet ya. Karena yang paling mirip ya dengan manusia itu kan monyet. Monyet kan bisa berjalan kaki dua bisa ya. Nah, jadi monyet orang rakus itu akan menjadi orang hina. Jadi rakus. Lain binatang lain ya, binatang lain makan sudah. Tapi monyet 2 tangan, kaki, mulut semuanya ada. Rakus maksud. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Waja'alnaha, maka menjadikanlah kami atas siksaan itu, menjadi monyet tadi, nakalan sebagai contoh, ai ibratan maniatan min irtikabati misla ma'amilu, contoh kepada lima baina yadaiha ya, wa ma khalfaha, untuk orang-orang yang di sana pada waktu itu supaya enggak seperti itu. Yang lainnya takutan ketika kejadian seperti itu, lainnya takutan lagi sudah. Mau apa? Mau hari Sabtu, akhirnya semuanya ke sana. Dan orang-orang yang setelah itu ya, umat-umat zamannya ya, dan zaman-zaman setelah Nabi Musa, wa mau'idatan, dan menjadi mau'idoh, yakni ibarat lil muttaqin, bagi orang-orang yang takut kepada Allah ya. Jadi itu kenapa kok mereka yang dibuat contoh, nah, yang lainnya enggak, karena orang-orang inilah orang-orang yang rakus dalam kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah membagi. Ini tidak percaya kita ini. Kurang yakin. Padahal sudah dibagi sama Allah. Ya mau kerja, cari pahala, cari pahala. Orang kerja itu kan hukumnya apa? Cari pahala. Kasban itu ada, daripada kita minta lebih baik kita kerja. Tapi jangan punya perasaan bahwa kerja itulah yang mendatangkan rezeki. Ya, kerja ini cuma gerakan tangan aja. Rezeki tetap dari Allah dan dijatah sama Allah sudah. Nah, lain orang rezeki yang membaca surat Waqiah seperti kita jelaskan dulu itu rezeki tambahan. Orang membaca selawat itu ada rezeki tambahan lagi, karena selawatnya ditambah rezekinya, karena baca Quran ditambah rezekinya. Tapi rezeki pokok, gaji pokok ya, kalau kita mengatakan gaji pokok itu ada. Nah, sedangkan yang lain-lainnya ini tunjangan banyak. Kalau orang banyak yang tunjangannya kalah gaji pokok. Gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya sampai berapa? Sampai 25 juta sampai 50. Tunjangannya aja ini banyak. Nah, itu rezeki kita itu begitu. Tapi karena mereka itu rakus, akhirnya mereka jadi orang-orang yang hina. Tidak ada. Bininya enggak mau lagi. Anaknya takutan. Nah, ini jadi kalau azab pada zaman dulu Bani Israel itu langsung ya. Tapi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan ada, ya mudah-mudahan kita dijauhkan. Andaikan ada seperti mereka ini, itu Allah masih mengundur. Karena apa? Karena keistimewaan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa id qala Musa liqaumihi wallahu a'lam. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم